Yuk Oma-Oma, sudah selesai tos-tosannya, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ada bersama berkumpul Tuhan dalam ibadah umas. Berkati setiap kami, urapi kami Tuhan, pimpin kami. Engkau sendiri yang beracara atas ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah suasana surga turun atas tempat ini. Roh Kudus melawat menjamah setiap kami. Kami tidak lupa berdoa memberkati. Kita katakan untuk berdoa memberkati gembala kita yuk. Berdoa untuk Ibu Hana ya Tuhan, terima kasih untuk pengurapan yang daripada Tuhan. Engkau yang sudah memilihnya, Engkau akan memakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan dalam ibadah ini, di dalam pelayanannya Bapa. Bahkan kami katakan keluarganya aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Bapak Pendeta Serviwatu yang boleh ada di tengah-tengah kami. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sendiri tutup putus hamba-Mu Bapa, sehingga apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang daripada Tuhan. Berkati seluruh keluarga dan keluarga besarnya terus aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati setiap oma-oma yang hadir hari ini, mereka juga masih dalam perjalanan, mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Kami semua menikmati Tuhan. Dan sekali lagi kami mengangkat tangan, kami memberkati untuk tim PPW pada pagi hari ini. Berkati Ibu Marlin dan timnya Tuhan yang akan membawa kami Tuhan naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Pengurapan yang daripada Tuhan menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Kami katakan mereka semua akan membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami akan menikmati Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapak, segala intervensi kuasa kegelapan roh jahat, api-api asing yang mencoba menghalangi ibadah kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Oma-Oma. Saya melihat wajah-wajah yang sudah segar dan penuh sukacita. Amin. Kita sudah melewati hari Pentakosta, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari-hari ini Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Amin. Tuhan memberikan Roh Kudusnya buat setiap kita, menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi kekuatan buat kita. Berapa banyak yang percaya? Berapa banyak yang siap untuk terima pencurahan rohnya lebih lagi? Boleh katakan hari-hari ini saat pencurahan Roh Kudus kita percaya kita nggak akan sama lagi, hidup kita terus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Sehingga kita tetap kuat menjalani hari-hari ke depan. Mungkin kata dunia, waktu-waktu yang sulit, waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang gak gampang, memang itu yang kita hadapi. Tapi percaya saat kita punya Roh Kudus, saat kita punya Tuhan Yesus, Dia yang memberikan kekuatan buat kita. Amin. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari saat ini kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Opa-Oma mulai angkat tanganmu. Mari mulai sembah Dia. Mari bersyukur. Mari haus akan Dia. Mari bawa hatimu yang haus, bawa hatimu yang lapar.
Kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Nyatakan kembali Roh Kudus.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberkati Tuhan dengan nyanyianmu, sama-sama katakan amin. Baru 50% ya. Sorakan semuanya sama-sama. Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan yang terbaik. Anggur baru dicurahkan. Berapa banyak yang siap menerima anggur baru? Berapa banyak tangannya? Tuhan, kami siap. Haleluya.
Kita dipenuhi sukacita karena Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Amin. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Kau hadir Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Di hari-hari pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. 10 hari pencurahan Roh Kudus, kami percaya Tuhan. Kami terus dipenuhi dengan Roh. Kau hadir di sini ya Roh Kudus. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Kami sudah memuji, menyembah, menari buat Engkau. Saat ini kami minta Engkau ajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami dapat mengerti lebih lagi apa yang Tuhan mau, Tuhan rancangkan, Tuhan ajarkan buat setiap kami. Lewat lidah bibir-Mu, hamba-Mu Bapak Pendeta Selvi, waktu kami percaya Tuhan, Kau singkapkan segala hal Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, dan Tuhan dapat kami lakukan setiap firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus. Thank you. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir ya Roh Kudus, mengalir lebih lagi di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi nyatakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari biar musik naikkan pujian ini. Mari Opa Oma di beberapa menit ke depan saya beri kesempatan buat Opa Oma pribadi lepas pribadi berdoa. Mungkin hari-hari ini ada masalah pergumulan yang Opa Oma hadapi. Kita percaya saat Roh Kudusnya hadir buat setiap kita, ada kekuatan yang Tuhan berikan lewat Roh-Nya. Sebab itu mari
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan roh-Mu itu nyata dalam hidup kami. Saat kami memuji dan menyembah Tuhan, roh-Mu itu yang memberikan kekuatan kepada kami. Roh-Mu itu yang memberikan kesehatan kepada kami. Roh-Mu itu yang membuat mujizat dalam hidup kami. Kami mau katakan terima kasih banyak Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan ya Tuhan. Kami hanya mau katakan Tuhan terlalu baik bagi kami. Sehatkan kami selalu, supaya kami dapat memuji Tuhan, dapat menyembah Tuhan, dapat mengagungkan Tuhan dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami. Hanya Tuhan yang tahu setiap tantangan hidup kami. Tapi kami percaya Roh Kudus yang Kau utus dalam hidup kami menjadi penjaga, menjadi penghibur, menjadi pelindung dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih sekali lagi Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hamba-Mu yang Kau sudah utus Engkau urapi Tuhan. Pinjam mulut lidah hamba-Mu untuk berkata-kata dengan firman-Mu. Kami semua juga yang hadir, para opa oma ya Tuhan, sehatkan selalu, kuatkan selalu. Kami rindu dengar firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami katakan biarlah firman Tuhan menjadi motivasi dalam hidup kami. Roh kelelahan, roh mengantuk kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah sukacita Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Mari yang siap diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Lumayan puji Tuhan, 25%. Mestinya masih ada yang lebih baik dari itu ya. Beri tepuk tangan yang paling baik, yang paling meriah buat Tuhan, sambil serahkan haleluya. Sebelum duduk lihat kiri kanan, bilang begini, semoga kamu sehat-sehat selalu. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tentunya saya terima kasih buat Bu Hana dan juga tim pelayanan, Bu Yanti semua, Mami Ana, Wali Sofi, banyak semua ya, udah kayak orang tua saya ya. Ya, ada juga Mami Jo gitu ya, Mami Sinta semua. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu, kalau nggak saya nggak selesai khotbah nanti. Ya, puji Tuhan, saudaraku, opa oma. Saya selalu punya iman supaya umur saya seperti opa dan oma, tentunya yang paling tua di sini gitu. Saya rindu begitu, ya. Dan puji Tuhan hari ini bisa melayani opa dan oma, bahwa kekristenan itu bukan hanya soal agama saja sehingga kita harus cari Tuhan. Ya, kekristenan itu bukan hanya sekedar beribadah saja. Ya, ini yang perlu kita pahami. Satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Opa, Oma hari ini, bahwa banggalah jadi orang Kristen. Siapa yang bangga jadi orang Kristen? Karena agama Kristen itu bukan hanya sekedar agama saja. Amin. Pengertian agama itu sekumpulan orang untuk mencari Tuhan. Gitu kira-kira. Sekumpulan orang untuk mencari Tuhan. Makanya waktu mencari Tuhan, kira-kira kita ketemu gak kalau kita mencari Tuhan? Gak mungkin. Gak mungkin ketemu. Karena Tuhan itu terlalu kudus, Tuhan itu terlalu mulia. Iya apa iya? Gitu. Tapi beda, agama Kristen beda. Allah yang kita kenal di dalam perjanjian lama dan Yesus di perjanjian baru, dia datang jadi manusia. Datang mau ngapain ke dunia ini?
menebus dosa saya dan saudara. Karena dari sejak kejadian 1 dan kejadian 2 bahwa manusia telah berbuat dosa, bunuh-membunuh itu sudah ada, yaitu Kain dan Habel. Masih ingatkan ceritanya kan? Sampai 7 keturunan, gak habis-habis. Makanya di Roma berkata begini, upah dosa adalah maut. Dan Alkitab berkata, semua manusia, bukan hanya satu orang, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut atau kematian. Ayo, apakah kekristenan hanya sekedar agama? Kita sudah berdosa, mau cari Tuhan, ketemu nggak? Amsyong kita kalau kita ketemu Tuhan. Tapi Yesus baik, dari surga datang ke dunia yang kita sebut dengan Christmas. Setelah itu kita sebut dengan Jumat Agung kematian. Setelah itu kita sebut dengan Paskah di hari Minggu, hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah itu kita kenal dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bukan hanya itu, bukan stop di situ. Dia bilang, aku akan datang kembali mengambil kamu, supaya di mana Tuhan berada, kita pun semua berada. Itulah kekristenan. Jadi Allah yang datang mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Kalau manusia mencari Allah, dia akan salah menyembah. Makanya masih banyak yang menyembah gunung-gunung, menyembah orang-orang kuat, menyembah gunung-gunung, batu-batu. Tapi kita kekristenan, Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia dan datang tebus dosa kita. Bilang kiri kanan, bersyukur dosamu sudah diampuni Tuhan. Amin. Nah itu kekristenan. Mereka katakan, kok gampang banget ya minta ampun dosa diampuni. Ya iya, karena memang kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Karena kita hidup dalam pengampunan, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Makanya bersyukur. Bagaimana cara dia mengampuni dosa kita? Disalib, saudara. Sebelum disalib diapain? Dicabik-cabik, disiksa, dianiaya sampai berdarah-darah. Sudah di kayu salib belum selesai, dia dipakaikan mahkota. Sebelum dikubur, mungkin mereka berpikir sudah mati atau belum. Sudah di atas kayu salib pun masih ditusuk pakai tombak. Dan keluar air, sudah bukan darah lagi. Itu tandanya sudah mati. Tapi dunia dan maut terkejut. Hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga. Bilang kiri kanan, bersyukur. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Jadi tema khotbah saya hari ini, peranan kenaikan Kristus. Ya. Nah ini dia. Udah kelihatannya. Peranan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Nah ini hari Kamis yang lalu seluruh dunia merayakan satu hari yang penuh dengan sukacita, yaitu Yesus naik ke surga. Saudara mesti bangga ya, Bapak Oma mesti bangga ya, karena Yesus naik ke surga. Kita lihat ya, coba slide selanjutnya kita lihat. Ya, peranan Roh Kudus dalam hidup manusia. Sebelumnya mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ya. Kita buka Alkitab kita. Kita baca sama-sama. Yesus terangkat ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Sudah dapat? Dari layar bisa ya? Boleh bantu media ayatnya. Nah, judulnya adalah Yesus terangkat ke surga. Kita baca sama-sama pelan-pelan ya, kita baca ya. Jadi kita tahu, oh begitu ceritanya. Nah, kita baca bersama-sama mulai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan.
Sudah? 2, 3. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Sudah? Ayatnya media belum? Kisah 1 ayat yang ke-6. Oke, mungkin ada handphone. Sinyalnya lagi jelek ya. Oke, saya baca ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terus, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu ia naik. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin, saudara. Jadi ini bukan cerita dongeng, saudara. Apa Oma? Ini satu kejadian yang baru dirayakan hari Kamis yang lalu. Dirayakan dan diakui oleh seluruh dunia ini bahwa Yesus itu pernah lahir ke dunia ini yang disebut dengan Christmas. Yesus itu Tuhan kita yang kita sembah, mati atau dikatakan dengan Jumat Agung, tapi kita juga kenal dengan Paskah. Di hari yang ketiga dia naik, dia bangkit dari antara orang mati, dan setelah itu ada satu nama, Yesus Kristus naik ke surga. Kalau dia naik ke surga, tentunya sudah selesai. Karena dia sudah mengerjakan semua yang harus dia kerjakan. Pertanyaannya, apakah sudah selesai? Oh, belum ternyata. Dia bilang begini, aku akan datang kembali. Makanya ada lagu zaman dulu ya, Tuhan masih ingat. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kemenangan, anak nikah Nobel, Kitsion, selamatan datang. Masih ingat kan? Dia akan datang kembali. Dari Bukit Sion dia akan datang kembali. Karena Alkitab berkata, sebagaimana kamu lihat dia naik, demikian juga dia akan datang kembali. Saya nggak tahu ya kalau dia datang di Pulau Jawa ini. Nggak ada catatannya soalnya. Ya. Nah, Opa-oma yang dikasihi Tuhan, tapi kurang baik apa Tuhan kita? Setelah dia naik, mestinya udah selesai kan? Dia datang. Seolah-olah kita sendirian lagi, kok ditinggal lagi? Dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wow! Jadi peranan Roh Kudus dalam hidup kita itu penting. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu selalu mestinya sukacita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu selalu dilambangkan dengan burung gagak, merpati. Ya. Yang kedua selalu dilambangkan dengan air. Selalu dilambangkan dengan angin, lagi api, ya kan? Dan yang terakhir selalu dilambangkan dengan anggur yang
selalu penuh dengan sukacita, senang, karena dosa kita sudah tidak diingat-ingat Tuhan. Kalau Tuhan ingat-ingat dosa kita, mampus kita semua. Tapi Tuhan gak ingat-ingat lagi dosa kita, karena Dia sudah ampuni. Makanya waktu Dia naik ke surga, oke, saya kasih sama kamu roh penghibur dan penolong sebelum aku datang kembali dari surga. Coba lihat kiri kanan, apakah wajah-wajah samping kiri kanan kita penuh Roh Kudus? Coba lihat kiri kanan. Atau roh apa yang ada gitu. Apakah saudara bisa deteksi roh apa yang ada di samping kiri kananmu? Pintarkah bisa? Aduh, kayaknya bukan Roh Kudus yang ada dalam hidup kamu. Ada yang bisa begitu? Saya melihat di ujung sana kayaknya ada roh yang lain. Ada yang begitu? Saya berharap kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Bilang kiri kanan, bukan roh-roh yang lain. Apalagi roh amarah. Apalagi roh tersinggung. Ya, apalagi roh ngambek. Ada roh ngambek? Kata teman saya, tersinggung. Diajak makan tersinggung, apalagi nggak diajak makan. Tapi bukan umas di sini ya, di Antabaranta sana kan. Roh apa yang ada dalam hidup kita itu penting. Apakah roh nenek moyang yang ada dalam hidup kita, atau roh keturunan yang ada dalam hidup kita, sehingga dikit-dikit amarah datang, ngelihat yang satu cemburu, lihat yang satu pakai sendal sebelah cemburu. Gitu. Jadi pastikan hidup kita bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Makanya ada lagu, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Nah, kalau mau tenang, mau damai, kuncinya ini. 1, 2, 3. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Amin. Kalau orang lagi buat kita jengkel, ngomong, Rohmu yang hidup penuhiku, supaya aku nggak marah-marah gitu kan, supaya aku nggak tersinggung, ya kan? Minta Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita, kan itu peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Ingat, Yesus datang kembali yang kedua kali, ada satu pribadi yang Dia utus buat kita, yaitu Roh Kudus. Makanya gereja kita selalu menyarankan, ayo penuh dengan Roh Kudus. Bahkan kalau bisa punya kerinduan sampai minta dibaptis oleh Roh Kudus. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang akan datang kembali akan membaptis kamu dengan api. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menyucikan dan menguduskan kita. Katakan amin. Nah, kita lihat peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Apa itu? Kita lihat yang pertama, manusia tidak dapat hidup tanpa Roh Tuhan. Amin. Ini penting. Manusia atau kita, Opoma, nggak bisa hidup tanpa Roh Tuhan. Ini penting. Makanya kalau bisa yang ada dalam hidup kita adalah Roh Kudus, bukan roh yang lain. Yang setuju katakan amin. Memang kita masih manusia, tubuh. Siapa yang suka marah-marah di sini? Boleh angkat tangan? Oh, puji Tuhan Bu Ana, enggak ada yang marah-marah. Tapi saya berhasil menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang suka emosi-emosi lagi di sini? Boleh angkat tangan? Oh, puji Tuhan, enggak ada lagi. Memang umas tampak siring Bu Ana. Makanya saya senang ke sini, biar ibu enggak undang, saya akan datang ke sini. Gitu. Karena saya lihat
Opa dan oma memang penuh dengan kemuliaan. Saya lihat dari alisnya, saya lihat dari bandonya, saya lihat dari kacamatanya, penuh kemuliaan. Iya kan? Nah, manusia tidak dapat hidup tanpa roh Tuhan. Yang kedua, manusia hidup karena hembusan nafas Allah. Jadi dari awal itu kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya Alkitab berkata waktu kejadian itu dia menjadikan kita, maka Allah menghembuskan nafas. Betul? Spesial kita semua. Kenapa spesial? Waktu Tuhan menjadikan segala sesuatu, Tuhan bilang begini, jadilah terang. Jadi enggak? Jadilah laut. Jadi kan? Jadilah darat. Dipisahkan lagi sama Tuhan. Jadilah cakrawala. Dan selalu ada perkataan begini, maka berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Jadilah ini, jadi semua. Tapi kok waktu datang pada manusia, dia nggak berkata begini, berfirmanlah Allah. Hai batu, jadilah manusia. Jadi nggak? Pasti jadi karena dia Tuhan. Tapi kalau sampai manusia diciptakan dari batu, akan banyak orang-orang yang kepala keras ke diciptain oleh tangan sendiri aja sama Tuhan, masih banyak yang kepala batu dan batu kepala. Saya lagi bayangin ya, tapi Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Makanya saudaraku, bersyukur. Saya ganteng-ganteng begini ciptaan Tuhan loh. Bilang kiri kanan, ganteng-ganteng cantik-cantik begini ciptaan Tuhan. Bilang. Sudah bilang belum? Jadi gak ada yang boleh merendahkan kita. Yang setuju katakan amin? Karena kita semua ini ciptaan tangan Tuhan. Dia buat dengan tangannya, baru dia hembuskan nafas. Manusia hidup karena hembusan nafas Allah. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Masih ingat, hidup ini adalah kesempatan. Hafal semua, buat hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama angkat tangan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Salam kiri kanan bilang begini, jangan sia-siakan hidupnya. Minimalnya gak bisa nyanyi kayak saya, minimalnya jadi pendoa. Minimalnya Tuhan, kalau jadi pendoa itu hebat, gak perlu dilihat orang. Ya kan, di mobil jadi pendoa, kamar mandi jadi pendoa, di ruang tamu ya kelas-kelas ruang tamu dulu lah jadi pendoa. Yang penting bisa berdoa. Nah, yang ketiga dia katakan ada 3 komponen penting dalam hidup manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ini penting. Tubuh, jiwa, dan roh ini harus sehat. Bilang harus sehat. Kalau roh itu selalu sehat, bagaimana supaya dia sehat? Baca Alkitab, makan seentek-enteknya. Kasih entek-enteknya Bu, jadi begini ya. Makan sehabis-habisnya, sepuas-puasnya, baca Alkitab supaya roh kita sehat. Amin. Jiwa banyak memuji Tuhan, makanya Daud bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bahaya kalau jiwa kita nggak suka nyanyi. Kalau nyanyi di gereja ngantuk, itu berarti jiwa kita nggak sehat. Ngomong kiri kanan, untung jiwa kamu sehat. Makanya kalau nyanyi langsung nari ke depan semua, itu tandanya jiwa kita sehat. Roh sudah sehat, jiwa sudah sehat. Sekarang tubuh, memang tubuh terbatas karena dibuat dari tanah. Alkitab
bilang. Kalau buat dari batu mungkin kuat, Bu. Atau dibuat dari batang kayu atau batang besi mungkin kuat. Tuhan tahu. Makin lama saya baca terakhir, manusia tadi paling tua di dunia ini siapa, Bu? Metusala, 969 tahun. Manusia tertua di dunia, hampir 1000 tahun. Saya aja masih 50 begini jalannya, kadang-kadang kaki sakit, dengkul sakit. Aduh Tuhan, ya. Kadang-kadang di luar sana makin tua bukannya makin baik, makin aneh. Makanya Tuhan tahu, aduh, untung umas yang ada di Tampasiring enggak aneh-aneh gitu. Makanya Tuhan sayang, Bu Hana. Makanya setiap hari Senin itu tanamkan dalam pikiran, hari Senin yang ada itu pokoknya seharian di Tampasiring. Kalau perlu bawa kemah, bikin kemah di pinggir-pinggir gereja. Ya Bu Hana ya, kayaknya sekali-sekali kita bikin kemah ya di bawah itu ya, sambil nyanyi-nyanyi ya Bu Hana ya. Ya kan, bawa bikin kemah 3 orang 4 orang. Terus saya datang, saya sama istri saya nyanyi-nyanyi, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud melompat. Ya kan, Daud melompat-lompat kan? Gitu. Oke. Sudah siap dengar khotbah? Sudah siap? Katakan, sudah siap belum? Sudah. Nah, sekarang saya berkhotbah. Shalom. Jadi yang tadi belum? Oh, belum. Ini Pak Serpi, ini bercanda gitu ya. Oke. Nah, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya setiap hari saya di rumah tanya sama istri saya, ketawa terus, tidak ada hari tanpa ketawa. Gitu. Karena ternyata itu rahasia awet muda Bu Hana, Mami Ana, Mami Sinta, Mami Sokli. Makanya ketawa terus Mami Sokli, Mami Jo semua, sama Tante Yanti, sama Om. Dari dulu saya udah kenal lama, sudah mau hampir 30 tahun ya. Tante Yanti dan Om ya kita kenal semua. Ya. Tapi puji Tuhan, Mami Hana bilang, dulu Servi office boy. Iya betul, tapi sekarang saya jadi pengkhotbah. Hebat kan? Gitu. Dulu saya bersih-bersih gereja. Tapi setiap saya datang ke mimbar, saya ngelap ini, saya bilang satu saat saya jadi pengkhotbah dalam nama Yesus, bersih-bersih lagi. Satu saat saya jadi WL dalam nama Yesus, bersih-bersih lagi. Ya puji Tuhan, saya sampai capek, saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, nah ini apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama, supaya menjadi saksi. Naikin slide-nya. Multimedia. Nah, ternyata Roh Kudus itu dia bilang begini kan. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkata begini, Tuhan, mau nggak kamu pulihkan Israel? Ya, Israel ya. Sampai sekarang Israel bukannya damai kan, berantem melulu. Buktinya ini sampai hari ini. Makanya Tuhan bilang, itu bukan urusanmu. Ya kan? Kenapa? Kok mau naik ke surga urusannya pertama Israel? Kenapa murid-muridnya tanya Israel? Karena kebanyakan kan orang Yunani dan orang Yahudi. Tapi ada yang bertanya, Tuhan, maukah engkau pulihkan keadaan Yerusalem? Ingat, karena kedegilan dan keras kepalanya orang Israel, maka keselamatan yang tadinya hanya untuk orang Yahudi, Tuhan kasih kepada kita bangsa-bangsa. Makanya waktu Yesus naik ke surga, dia kasih Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan besoknya Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan besoknya lagi saudaraku, Paulus dan segala macam datang ke Efesus, Filipi dan Asia. Asia kita dengar Injil karena bapak-bapak rohani kita zaman dulu dalam Alkitab. Makanya Tuhan bilang, gak ada urusanmu. Buktinya apa? Ini ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah berkata, tapi kenapa hari ini masih perang? Israel nggak damai-damai, hanya Tuhan yang bisa damaikan mereka. Kalau Israel sudah tiba-tiba damai, sodeka, Tuhan mau datang. Kalau tiba-tiba Israel tenang, damai, wah udah mulai kedengaran suara-suara pujian di sana, di mana-mana, di jalan-jalan, bahaya, Tuhan sudah mau datang. Makanya kegerakan itu datang dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Kalau Yerusalem sudah pulih, berarti siap-siap. Tuhan sudah mau datang. Makanya Alkitab bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya waktu Yesus naik ke surga,
Coba kita lihat video ini. Bolehkah? Gak apa-apa ya Bu Ana ya. Videonya cuma 1 menit. Apa yang dia katakan setelah Yesus naik ke surga? Nah, kerasin suaranya. Cuma 1 menit, kan sampai 1 menit. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Ulang sekali lagi. Lihat. Sekali lagi. Setelah dia naik ke surga, sekali lagi kita lihat. Apa yang dia ucapkan? Kalau diberikan kuasa, karena itu pergilah dan ajarlah mereka lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Jadi Yesus naik ke surga, 1, menyelesaikan amanat agung. Makanya sampai hari ini kita dengar Injil karena ini. Kalau Yesus naik ke surga, murid-muridnya akhirnya datang ke seluruh dunia, ke Asia, ke India, Asia kecil, semua segala macam Eropa, dan sampailah ke Indonesia. Hebatnya Injil. Jadi Tuhan bilang, jadi saksi. Poin yang pertama, kita harus jadi saksi. Bilang kiri kanan, jadi saksi. Jadi saksi. Orang kalau mau lihat kita senang, mereka lihat kita. Bukan orang melihat kita, dia bilang, dia lagi. Bikin sakit kepala, ayo tinggalin dia. Ada yang begitu? Tapi kalau dia datang, puji Tuhan. Kayaknya sebulan gak ketemu, nanti baru minggu lalu ketemu. Nah itu namanya kamu sudah jadi saksi. Opa oma sudah jadi saksi. Bukan, dia lagi banyak mulut. Telinga saya sakit kalau dengar dia ngomong. Ya. Untung gak ada di sini. Amin. Aman-aman di sini. Baik-baik semua. Karena saya bisa lihat dari senyum-senyumnya. Baik-baik. Jadi saksi. Itu penting. Yang kedua, tujuan Roh Kudus dicurahkan pada saat itu supaya apa? Isi ayatnya boleh melatih kita untuk lebih menguasai hidup kita dan sabar. Bu Hana saya lihat sih anggota jemaat Bu Hana sabar semua, saya lihat. Sabar gitu, kayaknya kalau disuruh antri semua. Saya lihat satu-satu sabar. Puji Tuhan, mau melatih kita supaya sabar. Kenapa? Tujuannya coba lihat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dari dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi untuk dapat menguasai diri kita, dan saya katakan untuk dapat menguasai diri kita dan menjadi sabar. Makanya waktu saya masih di Manado, saya masih SD kali, saya ingat satu lagu lama. Ya, papa mama saya suka nyanyiin pagi-pagi. Ya, saya nggak ngerti kenapa mereka nyanyiin pagi-pagi. Saya nggak ngerti. Ya, lagunya begini. Sabar dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat bagimu. Oh sabar itu ternyata memberi kekuatan buat kita. Oh ternyata saya baru ngerti sekarang Bu Ana. Kenapa papa mama saya jam 4 pagi sudah mulai nyanyi. Sabar dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Bilang kiri kanan begini, sabar, sambil pegang dada. Jangan ditambahin ya, cuma bilang sabar, bilang sabar. Jangan ditambahin menghadapi kamu, jangan. Bilang aja sabar. Jangan bilang menghadapi kamu ya, jangan. Bilang sabar, amin.
Ya, sekarang saya tambahin menghadapi anak-anak, amin, menghadapi menantu, menghadapi teman-teman pelayanan. Kadangkala ada yang mau maju, giliran disuruh maju mundur. Ada yang mau mundur, giliran disuruh mundur maju. Gitu, banyak sabar untuk melatih. Karena apa? Dia bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sabarlah dan bertahanlah, karena Tuhan mengasihi kita semua. Jadi kita nggak sendiri, selalu ada Tuhan. Sabar dalam susah dan sukamu. Pokoknya satu kata, sabar. Sabar itu apa ya? Kayak gimana ya Bu ya? Menghadapi orang yang kayak jemaat saya cerita jemaat saya aja, jadi opa-oma nggak tersinggung gitu, ya. Pokoknya butuh satu prinsip. Oh, menghadapi orang ini saya harus lebih sabar, gitu. Cukup. Orang ini hanya dengan senyum sudah selesai. Orang ini hanya dengan omongan 1-2 kata sudah selesai. Puji Tuhan. Jadi kita dilatih untuk memiliki kesabaran. Karena yang terpenting dalam hidup kita adalah respon kita. Amin. Waktu orang mengata-ngatai kita, respon kita. Kalau orang mengata-ngatai kita negatif, respon kita. Itu yang penting. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, yang ketiga, ya sedikit lagi ya, Oma. Nah, yang ketiga, berarti coba yang mundur lagi, sekali lagi. Nah, yang Wahyu itu Wahyu 3. Oh ya, Wahyu 3 penutup berarti ya, selesai ya. Oke, kita lihat penutupnya di dalam Wahyu pasal 3, boleh media. Ayat 10 coba kita lihat ya. Kita lihat Wahyu 3 ayat yang ke-10. Nah, ini dia. Kita baca bersama 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, ternyata Alkitab berkata yang ketiga ini atau penutup ini penting. Dia katakan begini, karena engkau menuruti firman-Ku. Bagaimana cara kita menuruti firman-Nya? Baca Alkitab. Amin. Opa Oma, siapa yang setiap hari baca Alkitab? Saya. Wow. Saya juga berusaha setiap hari. Minimalnya udah paling jelek kalau 3 pasal. Itu paling jelek. Itu benar saya udah jelek banget kalau cuma 3 pasal. Ya. Minimalnya 5 pasal sampai 10 pasal. Dia bilang, karena engkau menuruti firman-Ku. Nah, sekarang kalau kita nggak pernah baca Alkitab, nggak baca firman Tuhan, bagaimana mau dikatakan menuruti firman? Amin. Nah, ternyata tujuannya apa? Untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. 2, 3 sama-sama. Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara percaya nggak bahwa Alkitab ini pasti terjadi? Ayat ini pasti terjadi untuk mencobai mereka semua yang diam di bumi, yang ada di dunia ini. Tapi kita beda. Dia katakan untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan 1, 2, 3
melindungi engkau. Dunia boleh goncang-ganjing, dunia boleh kacau, tapi karena kita rajin baca Alkitab, rajin nyanyi, memuji menyembah Tuhan, Tuhan bilang Tuhan akan menjaga dan melindungi kita di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini. Katakan amin. Nah, saya tutup dengan satu ayat. Bisa bantu? Saya tutup dengan satu ayat di dalam Yohanes pasal 14. Saya tutup dengan satu ayat ya, khotbah saya hari ini. Yohanes pasal 14. Iya, ini dia. Nah, judulnya adalah Rumah Bapa. Ya. Dia berkata begini, janganlah gelisah hatimu. Ayat pertama ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di mana? Di surga. Karena dia sudah naik ke surga. Siapa yang mau masuk surga boleh angkat tangan? Ada yang mau lebih dulu supaya kasih tahu sama saya? Mau lebih dulu terus kasih tahu saya, Pak, surganya kayak gini. Nah, saudaraku, Tuhan berjanji bahwa dia pergi ke sana, yang tanggal 14 kemarin kita rayakan, dia pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, supaya di mana Tuhan berada, kita berada. Jadi ada visi. Setelah dia selesai menyelesaikan visi dan misi di dunia, dia kembali ke surga. Dia harus menyelesaikan visi dan misinya di surga, yaitu apa? Menyediakan tempat bagi kita. Cara Tuhan datang ada dua. Yang pertama memang kita dipanggil Tuhan dan ketemu Tuhan. Tapi yang kedua ini yang sangat fenomenal yang akan datang, yaitu Yesus datang dari surga dan mengangkat kita semua. Dan ingat ya, setelah kematian bukan berpikir sudah selesai. Enggak, masih ada kehidupan yang kekal. Berapa lama sesuai dengan Wahyu? 1000 tahun. Jadi jangan sudah berpikir, ya udah sudah dikubur di San Diego Hills, ya sudah dikubur di Pondok Rangon, ya sudah dikubur di Menteng Pulo, ya sudah dikubur di Budi Dharma, selesai. Enggak. Tuhan bilang roh mereka kembali kepada Bapa yang menjadikan mereka dan ditaruh di Firdaus Tuhan. Amin. Sama dengan surga. Kira-kira begitu. Baru waktu Yesus datang kembali, kita yang ditinggal ini, Alkitab berkata setelah mereka yang dipanggil dahulu oleh Tuhan meninggal, mereka dulu yang diangkat, baru kita yang hidup. Dan bersama-sama dengan Tuhan kita akan memerintah bersama-sama. Berapa tahun? Berapa tahun? 1000 tahun sebenarnya Alkitab bilang. Jadi kalau kita di sini 100 tahun jalannya sudah mestinya ke kiri dia ke kanan, nggak apa-apa. Ya, nanti 1000 tahun di depan sana yang Tuhan sudah sediakan, tubuh kita itu tidak ada yang namanya tua, hanya satu, tubuh kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan bukannya tidak saling mengenal, saling mengenal, saling mengerti, tapi tubuh kita sudah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan.
Amin. Artinya tubuh kekekalan yang tidak dapat binasa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, saya rindu pemain musik boleh. Salah satu ciri kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sukacita. Amin. Coba kita bangkit berdiri. Marlin, tutup satu lagu ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Wow. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Salah satunya itu dia digambarkan seperti anggur yang penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Wajahnya itu biasanya berseri-seri, bukan wajahnya ditekuk tujuh, saya nggak ngerti kayak apa. Tapi lewat lagu ini, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dalam menari. Roh Allah ada di dalamku, Sebentar kita akan diberi kesempatan untuk menabur, berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum memberi, kita sama-sama satukan hati kembali dalam doa. Terima kasih buat setiap firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar pagi hari ini, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang melakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan buat setiap kami. Tuhan, mampukan setiap kami ya Roh Kudus, untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Sebentar kami diberi kesempatan untuk kami menabur. Tuhan, sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Engkau memberkati kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak mantu cucu kami. Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan kami memberi yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Opa Oma. Tuhan Yesus memberkati Opa Oma. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari.
Dari kelompok yang bertugas saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Mike. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tadi diberkati oleh firman Tuhan. Ya, sebentar kita akan mendengarkan ada 3 pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang mau menjawab silakan angkat tangan ya, berdiri angkat tangan. Ya. Oke, pertanyaan nomor 1 silakan. Dalam pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan kekristenan bukan sekedar agama saja? Pertanyaannya, kekristenan bukan hanya agama saja. Ya, Ibu Ristian, silakan berdiri Bu Ristian. Artinya Allah yang mencari manusia. Kekristenan bukan hanya agama ya. Ya, jawabannya tadi Ibu Ristian bilang jawabannya bukan manusia yang mencari, bukan apa? Bukan manusia yang mencari Tuhan. Bukan manusia yang mencari Tuhan. Betul nggak Pak Servi? Betul, singkat, padat, jelas. Ya, kita berikan tepuk tangan ya untuk Ibu Ristian. Ya, silakan maju Bu Ristian. Ya, puji Tuhan ya. Ya, pertanyaan kedua Ibu Benia. Pertanyaan kedua, sebutkan peran Roh Kudus dalam hidup manusia. Peran Roh Kudus dalam hidup manusia. Ya, Ibu Dewi, silakan Bu Dewi. 1. Manusia hidup karena hembusan nafas Allah. 2. Ada 3 komponen penting dalam hidup manusia. 1. Manusia Tuhan dapat tidak ya. Manusia. Oke, ya. Boleh yang lain ya, boleh yang lain. Tadi Ibu Yunata dulu. Ibu Yunata, silakan Bu Yunata. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ya, itu terjadi apa dalam hidup kita? Kita akan dimampukan untuk apa? Ya, oke. Manusia tidak dapat hidup tanpa Roh Tuhan. Kedua, manusia hidup karena hembusan nafas Roh Kudus. Ada 3 komponen penting dalam hidup manusia: 1 tubuh, 2 jiwa, 3 roh. Belum tepat ya. Oke, ada lagi yang mau jawab, silakan Ibu Erna. Ibu Erna. Menjadi saksi dan kita harus sabar. Menjadi saksi, harus sabar. Satu lagi. Sukacita. Penuh sukacita. Lagunya tadi apa? Roh Allah. Puji Tuhan. Betul Pak Servi. Betul katanya. Oke, betul. Oke, silakan maju Bu Erna. Ya, silakan. Kasih tepuk tangan ya. Jadi bila Roh Allah ada dalam hidup kita, kita dimampukan untuk apa? Jadi apa? Jadi saksi. Ya, jadi saksi. Kita dimampukan jadi saksi ya. Ada sukacita Allah. Kita dimampukan untuk menjadi sabar ya. Oke. Pertanyaan terakhir Bu Benia. Sebutkan beberapa contoh jika Roh Kudus ada dalam hidup kita. Oh, tadi sudah dijawab. Tadi itu udah. Yang ini Pak sebutkan peran Roh Kudus dalam hidup manusia. Ya, sudah itu ya dijawab ya Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Servi. Ini aja. Hah? Apa namanya? Roh Kudus berupa apa gitu ya? Lambangnya Iya. berupa apa? Lambangnya berupa apa Roh Kudus? Ini Esther dulu. Pati, angin, api, anggur. Oke, 3 aja atau mau ditambahin? Oke.
Oke, silakan maju Esther. Ya. Lambang dari Roh Kudus. Oke, puji Tuhan. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah bisa menjawab. Saya persilakan Pak Servi untuk memberikan. Cik. Ya, selamat. Oke, selamat ya semuanya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ya, kasih tepuk tangan sekali lagi buat para pemenang. Luar biasa. Saatnya kita akan juga mendengarkan pengumuman dari yang bertugas. Saya persilakan untuk memberikan pengumuman. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu sekalian, sebelum pengumuman kami mewakili jemaat dan negara mengucapkan terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Serviwanto. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan, bahkan keluarga berkati Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman tanggal 25 Mei 2026 ada ibadah Pentakosta. Pembicara Pendeta Christian Tamtama yang bertugas melayani tanggal 25 Mei pada acara ibadah Pentakosta kelompok Adonai. Sementara kegiatan untuk seminggu ke depan Umas. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, minggu depan kita bersama-sama ya, kita akan beribadah hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi salah satu tanda bahwa kita ini dipenuhi Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam hidup kita untuk memberikan damai sejahtera, sukacita ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, minggu depan ya, Senin depan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelompok-kelompok ya, persiapkan untuk lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiap kelompok siapkan ya, siapkan gerakannya ya. Gerakannya dan pakai kostum. Kostumnya nggak usah yang gimana-gimana. Misalnya kostumnya kaos merah-merah semua, yang sono kaos biru-biru semua. Boleh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Atau mau putih dikasih apa gitu boleh ya. Tapi tiap kelompok nanti mempersembahkan gayanya ya. Gayanya semua anggotanya semuanya maju dengan gaya ya, dengan gaya. Nanti kita bantu semuanya menyanyi dengan gaya. Mengerti Bapak Ibu para leader, mengerti ya? Ya. Jadi kita akan sama-sama bersukacita hari Senin depan. Setiap kelompok memberikan lagu dan gerakannya ya. Jadi saya percaya gerakannya nanti beda-beda semua ya. Jadi gerakannya jangan sama semua, beda-beda semua. Dengan kostumnya bikin yang lucu-lucu. Misalnya kepalanya mau pakai apa, mau bandu, ada Roh Kudusnya atau apa. Boleh Bapak Ibu nanti dengan kreativitas dari para leader yang ada. Amin Bapak Ibu. Katakan sama-sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Opa Oma. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Nanti yang bertugas boleh mempersiapkan diri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan
mengakhiri ibadah umat kita, mari kita bersatukan hati kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, yang kami muliakan Engkau Bapa di dalam ibadah umat kami di hari ini. Karena Tuhan yang selalu menuntun, memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau berikan waktu yang terbaik untuk memuliakan Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami memohon kepadamu lewat doa syafaat kami Bapa, agar kami diselamatkan oleh Tuhan. Karena nama Tuhanlah yang kami tinggikan di segenap ibadah kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau utus ya Tuhan Bapak Pendeta Servi Watong Tuhan untuk mengatakan firman-Mu yang indah itu ya Tuhan, agar kami Tuhan mendengar dengan baik dan dapat kami mengerti tentang firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan kenaikan-Mu Bapa, banyak janji-janji Tuhan bagi kami Engkau tinggalkan Tuhan. Engkau yang berkata Bapa, jangan tinggalkan Yerusalem, karena ada janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan Engkau turunkan bagi setiap orang yang mau menerimanya Tuhan, agar punya kuasa yang daripada Tuhan, agar menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yehuda, bahkan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi Tuhan. Tuhan, semuanya itu kami terima, semuanya itu Bapa. Dengan senang hati kami melangkah di dalam pelayanan Tuhan. Yesus, hanya Engkau Tuhan kami yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami di dalam pelayanan kami. Begitu juga ya Tuhan hamba-Mu ya Bapa. Berkatilah Tuhan hamba-Mu ini yang melayani dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Tuhan, berkati keluarganya, berikan kekuatan bagi hamba-Mu Bapa Servi ini ya Tuhan. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar dia semakin menyala-nyala Bapa di dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan. Engkau yang campur tangan di dalam keluarganya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kami yang baik. Begitu juga Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo ya Bapa, yang menggembalakan di GBI Gatot Subroto Bapa. Tuhan jamah ya Tuhan hati hamba-Mu ini, agar dia Tuhan dapat melangsungkan kepemimpinannya ya Tuhan di dalam penggembalaannya Bapa, agar semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang datang untuk memuliakan Engkau di tahta-Mu, di kerajaan-Mu ya Bapa. Karena itulah yang Kau kehendaki bagi setiap orang yang mau melayani Bapa, agar datang ya Bapa jiwa memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Niko ini ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang terjadi di dalam dirinya. Engkau berkati keluarganya. Engkau lindungi istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Semuanya penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa ya Bapa buat Bapak Pendeta ya Kiki Haryadi ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan Engkau memberikan kekuatan baginya untuk menggembalakan di GBI Tapak Siring ini ya Tuhan.
jamah hatinya Tuhan, agar seturut dengan ajaran-Mu yang dia lakukan Bapa di dalam penggembalaannya. Jiwa-jiwa semakin datang ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau lewat pagi ini ya Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Engkau yang melindungi mereka semuanya Bapa, dan berkati pelayanan pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa ya Bapa, buat Pastor Ibu Hana ya Tuhan, yang menggembalakan ya Tuhan humas di tempat ini ya Tuhan, dengan penuh kuasa daripada Tuhan, menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan, agar jiwa-jiwa lansia semakin bertambah ya Bapa, datang untuk beribadah kepada-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan, karena berkat-Mu, kuasa-Mu terjadi di dalam Ibu Hana ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan, kami berdoa ya Bapa, buat pelayan-pelayan-Mu, WL Singer, tim musik Tuhan, dan yang memberikan ya Tuhan pertanyaan, dan begitu juga pengumuman Tuhan. Tuhan, semuanya lawatan Tuhan di dalam diri mereka Bapa, campur tangan Tuhan di dalam diri mereka, kuasa daripada Tuhan menyertai mereka Bapa, baik di dalam rumah tangganya Tuhan. Engkau ya Tuhan memberikan rumah tangga yang berbahagia bagi mereka, karena Engkau lah yang punya itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami berdoa ya Bapa, buat Opa dan Oma ya Bapa. Engkau tahu Bapa kerentanan kesehatan mereka Bapa. Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi mereka, Engkau berikan kesehatan bagi mereka Bapa. Engkau kekuatan mereka Yesus, berikan waktu bagi mereka Bapa, untuk memuji Engkau lihat umas ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga perlindungan-Mu yang terjadi. Kami yakin dan percaya kepada-Mu ya Tuhan, karena kenaikan-Mu ke surga Bapa. Engkau berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kami yakin dan percaya Bapa, suatu saat nanti Oma Opa ya Tuhan menempati itu semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kepada-Mu ya Bapa, karena Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah Bapa, doa permohonan kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua, Pak Oma. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai kita, memberkati kita, mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan.